kami mendengar langsung pimpinan kami dapat mewakili untuk membela martabat seseorang. Ini yang sangat luar biasa. Yang saya hormati juga Bapak Kapolda Sulawesi Sulteng, Pak Kapolda NTT. Pertama-tama saya ingin sedikit membahas kilas balik dan ucapan bela sungkawa juga mewakili kawan-kawan sudah tersampaikan. Terutama juga kepada penasihat hukum yang sudah berjuang cukup panjang. Tapi sekali lagi, dari penjelasan dari Pak Kapolda Sulteng tadi sudah luar biasa. Namun yang perlu diingat, kejadian tersebut terjadi di kekuasaan wilayah kewenangan Polda NTT, Pak. Ya ini Polda NTT ya. Jadi ini yang perlu Polda Sulteng ya, Polda Sulteng. Jadi perlu menjadi satu yang perlu kita garis bawahi, bahwa ke depan tentang di tempat penahanan maupun bagaimana sikap-sikap daripada para petugas itu harus menjadi perhatian, Bapak. Ya, karena hal ini bisa saja terjadi berulang, ya. Dan kalau terjadi berulang di Polda yang sama, ini akan sangat luar biasa, menjadi presiden yang sangat buruk. Gitu. Saya tidak begitu banyak mengomentari karena memang ini semua satu jalan, satu nafas antara penasihat hukum ya, dengan keluarga maupun dengan Polda sendiri, dengan pimpinannya. Langsung saja saya ke Polda NTT, Pak. Ada satu isyarat yang saya tangkap. Ibda Rudi ini rupanya merupakan salah satu personal yang boleh jadi kita bisa nilai sebagai otokritik dalam sebuah institusi. Karena kalau saya melihat dari pemaparan, adanya banyak perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan TPPO maupun dengan BBM. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat alur daripada kejadian-kejadian, ada satu otokritik di institusi Polri sendiri, khususnya di Polda setempat, terkait dengan perilaku Bapak atau aktivitas Ibda Rudi. Ini tinggal perspektifnya saja. Kalau mungkin di perspektif di internal Paminal ada satu kesalahan yang sebagaimana kita ketahui telah didapatkan sanksi yang dihadapi oleh Ibda Rudi, yaitu PTDH. Namun ada satu keganjilan lagi, kalau kita melihat dari kulit luar saja, belum saya memperdalam bagaimana kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga Ibda Rudi menghadapi atau mendapatkan sanksi PTDH tadi. Tetapi saya ada juga melihat dan sangat memperhatikan, saya dulu juga bekas praktisi hukum, ya kan? Ibda Rudi pernah dilaporkan pencemaran nama baik. Pelaporan pencemaran nama baik ini, itu titik objek dalam pemeriksaan itu adalah apakah yang dilaporkan itu adalah benar, ya, dan apakah yang melaporkan itu tidak benar atau pelaporan palsu seperti itu. Nah, maka pemendalaman dan pemeriksaan itu tentunya harus dapat ditelusuri apakah kebenaran pelaporan yang dilakukan oleh Ibda Rudi ini benar ada kejadiannya atau tidak. Memang betul bahwa Ibda ditetapkan sebagai terlapor, Ibda Rudi, yaitu telah melanggar atau bersalah. Betul itu, saya baca ini. Tetapi dalam pendalaman tersebut, apakah betul yang dicemarkan atau sebagaimana yang dituduhkan oleh Ibda Rudi kepada seseorang itu atau si pelapor itu benar-benar ada kejadiannya atau tidak? Ya. Kalau benar ada kejadiannya, maka inti objek yang diperjuangkan oleh Ibda Rudi itu adalah tentang BBM ilegal. Ini merupakan satu presiden yang sudah masuk menyeruak ke institusi Polri sendiri, khususnya di Polda NTT. Selain itu, Bapak Kapolda dan jajaran, apakah dengan kejadian Ibda Rudi
di karaoke Masterpiece, ya, maupun juga dengan adanya pergi tanpa izin ke Jakarta 3 hari, ya, sebagaimana temuan yang sudah dilakukan, apakah sudah ada sebelumnya peringatan, dan apakah memang harus pada akhirnya, pada ujungnya menghadapi PTDH sebagaimana yang sudah kita ketahui hari ini. Sangat penting sekali kepada kita semua bahwa di setiap institusi internal itu memerlukan satu proses otokritik. Kalau seandainya hal-hal seperti ini dibungkam, mungkin keseimbangan atau keselarasan terhadap penegakan hukum, di mana institusi Polri sangat membutuhkan juga satu kontribusi koordinasi dari pihak-pihak seperti NGO, maka akan menjadi putus hubungan. Dan sudah selayaknya yang sudah menjadi catatan-catatan seperti yang hari ini kita dengarkan, adanya pemain-pemain atau pengusaha-pengusaha hitam, mohon Pak, menjadi satu perhatian juga. Ya, kalau di mata masyarakat Ibda Rudi adalah sebagai pahlawan, sebagai informan terbaik, sebagai jembatani untuk penegakan hukum, ya, maka kalau ada terbukti pengusaha-pengusaha hitam itu pun juga ternyata ada pelibatannya, kami berharap ada satu tindakan tegas, Pak. Ya. Saya kira itu saja, dan harapan kami dengan mekanisme yang mungkin berlaku di institusi Polri, ya, kita berharap Ibda Rudi Soik dapat kembali beraktivitas sebagai anggota Polri. Demikian.